Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-65. Kita masih akan melanjutkan kajian kita mengambil keteladanan dan hikmah-hikmah dari kehidupan sahabat-sahabat dekat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah melakukan beberapa kajian sebelum ini terkait dengan sahabat-sahabat yang terdekat yang masuk dalam kelompok Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah yang menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat. Kita sudah membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Kita juga sudah membahas Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Dan di episode yang lalu kita telah membahas Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Dan hari ini pada kesempatan episode kali ini kita melanjutkan dengan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. 4 orang sahabat ini adalah dicatat oleh sejarah sebagai sahabat yang paling dekat dan kemudian mewarisi syiar Rasulullah, dirupakan di dalam bentuk pemerintahan kekhalifahan, memimpin umat Islam dan orang-orang yang beriman di dalam sebuah tatanan negara. Yang setelah itu kemudian nanti akan berganti dengan dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan kemudian diganti dengan dinasti Abbasiyah. Oke sahabat sekalian, sebagaimana khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, maka khalifah yang keempat ini, Ali bin Abi Thalib ini tidak dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Yang dimakamkan di sebelah Rasulullah adalah 2 sahabat, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dimakamkan di luar kompleks Masjid Nabawi itu. Tidak jauh dari situ ada sebuah pemakaman namanya Al-Baqi. Di sanalah para istri Nabi dan sejumlah sahabat Nabi dimakamkan. Nah, sedangkan Ali bin Abi Thalib ini tidak dimakamkan di Madinah, melainkan di Irak. Sebuah kota namanya Kufah yang menjadi ibu kota setelah Madinah, yang nanti akan kita jelaskan dalam kajian kali ini. Jadi sahabat sekalian, meskipun Ali bin Abi Thalib maupun Utsman bin Affan dimakamkan tidak bersebelahan langsung dengan makam Rasulullah, tetapi sejarah mencatat mereka sebagai sahabat-sahabat dekat yang secara eksplisit mensyiarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada mereka. Tetapi setelah mereka ini, syiar Islam khususnya dalam bentuk pemerintahan itu mengalami distorsi. Tidak lagi dipimpin oleh orang yang terbaik di dalam umat, melainkan berubah menjadi sebuah dinasti di mana kepemimpinan umat itu diwariskan kepada anak keturunannya. Mulai dari dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah. Sahabat sekalian, Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu sahabat dekat Nabi ini dikenal sebagai pribadi yang kontroversial. Bukan karena beliaunya yang kontroversial, melainkan para pengikutnya dan sejarah mencatat beliau diperebutkan antara golongan Sunni dengan golongan Syiah. Jadi dikarenakan kontroversi antara golongan Sunni dengan Syiah ini, maka catatan-catatan sejarah di seputar Ali bin Abi Thalib itu juga menjadi kontroversial. Dibenarkan oleh kelompok satu, bisa disalahkan oleh kelompok yang kedua. Dibenarkan oleh kelompok yang kedua, bisa disalahkan oleh kelompok yang pertama. Sahabat sekalian, karena itu kita akan mencoba mengambil catatan-catatan yang bersifat populer, ya mungkin tetap akan menjadi kontroversi, tetapi itu tercatat di dalam sejarah bahwa beliau adalah sahabat Nabi dan memiliki jasa perjuangan sangat besar di dalam syiar agama Islam. Kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah itu ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama,
Beliau disepakati oleh para sahabat menjadi khalifah yang keempat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka yang ditunjuk pertama adalah Abu Bakar. Dikarenakan para sahabat melihat dengan jelas bahwa Abu Bakar adalah orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah, bahkan menjadi teman sepermainan sejak masa mudanya. Sehingga kemana-mana Abu Bakar ini selalu mendampingi Rasulullah, bahkan sampai ketika hijrah dari Mekah ke Madinah pun yang mengawal Nabi Muhammad adalah sahabat Abu Bakar ini. Satu. Sahabat yang terdekat yang kedua adalah Umar bin Khattab yang menjaga Rasulullah dengan segala kemampuannya. Menjadi benteng yang melindungi Rasulullah dari serangan yang brutal dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Sekaligus beliau juga menjadi mertua dari Nabi Muhammad, sebagaimana Abu Bakar juga menjadi mertua karena putri-putri beliau dinikahi oleh Rasulullah. Putri Abu Bakar adalah Siti Aisyah, sedangkan putri Umar bin Khattab adalah Hafsah. Kedua-duanya adalah sahabat dekat yang dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah. Sedangkan Utsman bin Affan adalah menantu Rasulullah. Ya, yang sudah kita bahas di episode yang lalu, di mana dua putri Rasulullah dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah Ruqayyah, dan kemudian setelah wafat Ruqayyah dinikahkan lagi dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang paling muda di antara 4 khalifah ini. Yang tertua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Usianya dibandingkan Rasulullah hanya terpaut kira-kira 2 tahun. Lebih muda Abu Bakar dibandingkan Rasulullah. Kemudian yang tertua kedua setelah Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini usianya terpaut kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Lebih muda dibandingkan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab yang usianya terpaut kira-kira 14 tahun dibandingkan dengan Rasulullah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu usianya jauh terpaut dengan Nabi Muhammad, yaitu sekitar 30 tahun. Maka ini menjadi alasan penjelas kenapa Ali bin Abi Thalib itu meskipun juga sahabat dekat Rasulullah, beliau itu ditempatkan atau mendapat giliran menjadi khalifah itu ada di urutan keempat. Karena pada saat Rasulullah wafat, beliau masih sangat muda, maka diberikanlah kepada yang paling tua. Sebetulnya bukan cuma karena usia, tetapi juga karena kedekatan, senioritas, dan perjuangan Abu Bakar yang luar biasa dalam mendampingi Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang termuda di dalam Khulafaur Rasyidin. Selain itu ada cerita kontroversi terkait dengan dipilihnya Ali sebagai khalifah yang keempat, bukan khalifah yang pertama. Ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya yang berhak itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena dia adalah ahlul bait yang satu keluarga tinggal satu rumah dengan Rasulullah, yang sangat mengenal ilmu-ilmu yang diajarkan, disiarkan oleh Rasulullah secara begitu dekat dan setiap hari bersama-sama dengan beliau. Nah, ada pendapat bahwa sesungguhnya yang berhak untuk menjadi khalifah pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi para sahabat yang lainnya kemudian menyepakatinya adalah Abu Bakar. Ini adalah bagian dari cerita kontroversi yang kemudian nanti akan turun-temurun kontroversi itu menjadi dua aliran yang saling berhadapan, yaitu Sunni dan Syiah. Itulah sebabnya dalam catatan sejarah kita mengenal pribadi Ali ini dipersepsi secara kontroversial oleh dua kelompok ini, termasuk catatan sejarahnya. Beliau ini sesungguhnya adalah sepupu dari Rasulullah. Sepupu yaitu anak dari pamannya. Pamannya Rasulullah adalah Abu Talib. Ayahnya Rasulullah adalah Abdullah. Abdullah dan Abu Talib adalah bersaudara. Beliau berdua adalah 2 orang di antara 9 orang putra dari Abdul Muthalib.
Jadi dari Abdul Muthalib punya putra, di antaranya adalah Abdullah yang punya anak Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian yang lainnya adalah Abu Talib yang memiliki putra, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menjadi anak didik atau anak asuh dari Nabi Muhammad SAW sejak kecil, dikarenakan Abu Thalib sebagai pamannya yang pernah mengasuh Rasulullah ketika beliau sudah yatim piatu itu memiliki banyak anak. Ada 6 anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Dikarenakan kondisi perekonomian Abu Thalib yang tidak terlalu bagus dan waktu itu terjadi krisis perekonomian, maka Rasulullah mengambil salah satu dari putra Abu Thalib itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian kakaknya Ali namanya Ja'far itu juga diambil sebagai anak asuh oleh pamannya Rasulullah yang lain, yaitu Abbas. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ini sudah ikut Rasulullah sejak masa kecilnya. Selain untuk membantu Abu Thalib yang sedang kesulitan dalam perekonomian, juga beliau ingin membalas budi dikarenakan Rasulullah itu pernah diasuh oleh Abu Thalib dalam waktu yang lama, sejak yatim piatu ditinggal wafat oleh ayahandanya dan ibundanya. Maka sejak kecil itu ikut kepada Abu Thalib dan kemudian sampai dinikahkan dengan Siti Khadijah. Ketika usia perkawinan Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah sudah sekitar 5 tahunan, maka Ali bin Abi Thalib ini terlahir dari keluarga Abu Thalib, tetapi kemudian diambil sebagai anak asuh oleh Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah ini. Sesungguhnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu memiliki 7 anak. Tetapi dari 7 anak ini, ternyata yang laki-laki itu meninggal semua. Jadi ke-7 anak itu yang pertama namanya adalah Qasim. Sehingga Nabi Muhammad itu juga disebut ya dengan julukan atau sebutan Abu Qasim. Bapaknya atau ayahandanya Qasim. Tapi Qasim ini meninggal pada saat masih bayi. Yang kedua adalah Zainab. Zainab sebagai anak kedua ini hidup sampai usia kira-kira 29 tahun dan meninggal nantinya di Madinah. Yang ketiga adalah Ruqayyah. Ruqayyah inilah yang dikawinkan, dinikahkan dengan Utsman bin Affan ketika nantinya Utsman bin Affan itu sudah masuk Islam. Dan Ruqayyah ini ternyata kemudian meninggal juga, sehingga Utsman bin Affan dinikahkan dengan putri berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Nah, setelah Ummu Kulsum ada lagi satu adiknya perempuan, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang kelak ini akan dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan yang keenam serta ketujuh, dua-duanya laki-laki, adalah Abdullah dan Ibrahim, tetapi kedua putra Nabi ini juga meninggal pada saat masih kecil. Jadi Rasulullah itu memiliki 4 putri dan 3 putra, putranya semuanya meninggal, yang tertinggal, yang masih hidup bersama dengan beliau adalah putri-putri yang 4 itu, yang kemudian sebagiannya juga meninggal ketika masih muda. Nah, sahabat sekalian, Ali bin Abi Thalib diambil sebagai anak asuh, di antaranya karena Rasulullah menginginkan untuk mengasuh seorang putra dari paman yang sangat dicintainya, yang melindunginya, yang telah mendidiknya, juga mengambil anak asuh beliau ketika beliau sudah yatim itu. Jadi dari catatan sejarah ini kita bisa mendapatkan nuansanya betapa dekat sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu dengan Rasulullah. Beliau itu sahabat Nabi, tapi sesungguhnya juga sepupu Nabi dan sekaligus menjadi menantu Nabi. Tetapi memang usianya terpaut jauh dengan Rasulullah, kira-kira terpaut 30 tahunan. Sebagai anak didik dan anak asuh Rasulullah sejak kecil, Ali bin Abi Thalib ini diketahui memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah menyebut Ali bin Abi Thalib itu sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan, di mana beliau mengatakan dirinya sebagai Madinatul Ilm, kota ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu adalah pintu gerbangnya.
Meskipun hadis tentang ini juga kontroversial, karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan, ada dua kelompok yang berbeda yang selalu mengkontroversikan apa yang diklaim oleh pihak yang satu. Dikatakan oleh pihak yang lain itu sebagai tidak benar. Dan apa yang dikatakan oleh pihak kedua benar, bisa dikatakan oleh pihak yang lain sebagai tidak benar. Tetapi marilah kita coba baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini. Menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Al-Harawi, menceritakan kepada kami Abu Salt Abdussalam bin Saleh, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa menghendaki ilmu, datangilah pintunya." Hadis riwayat Al-Hakim. Luar biasa hadis ini memposisikan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah. Digambarkan bahwa Nabi itu seperti kota ilmu, dikarenakan beliaulah yang mendapat pelajaran langsung wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dan kemudian mengajarkan kepada orang-orang dekatnya. Dan salah satu orang dekatnya, laki-laki yang terdekat dengan beliau sejak kecilnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tentu saja beliau memberikan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan, ilmu-ilmu yang beliau miliki kepada Ali bin Abi Thalib ini. Maka dikenallah Ali bin Abi Thalib ini sebagai orang atau sahabat yang memiliki ilmu sangat tinggi, yang menurut hadis ini disebut oleh Rasulullah sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan, di mana kota ilmu pengetahuan itu adalah Rasulullah. Karena itu dalam catatan sejarah kita banyak menemui kalimat-kalimat bijak yang penuh dengan hikmah disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, khususnya terkait dengan ilmu. Ada ratusan kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang penuh dengan hikmah. Sebagiannya akan saya kutipkan di sini terkait dengan pertanyaan beberapa orang kepada Ali bin Abi Thalib terkait dengan perbandingan keutamaan ilmu dan harta. Jadi ada sejumlah orang yang mereka bersepakat untuk bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ayo kita tanya kepada Ali bin Abi Thalib terkait dengan hadis itu tadi. Katanya dia adalah gerbang ilmu pengetahuan. Pasti jawabannya seharusnya adalah penuh dengan hikmah. Maka beberapa orang ini bersepakat untuk bertanya secara sama kepada Ali bin Abi Thalib. Apa keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta? Atau lebih utama mana antara ilmu dengan harta? Menurut beberapa orang ini, mestinya Ali bin Abi Thalib ini bisa memberikan jawaban yang sangat mendalam terkait dengan hal itu. Nah, maka kita coba baca apa jawaban dari Ali bin Abi Thalib terkait dengan pertanyaan itu terhadap beberapa orang yang bertanya dengan cara yang sama itu. Kepada orang pertama, Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta warisan Qarun, Syaddad, Fir'aun, serta lainnya. Kepada orang kedua, Ali memberikan jawaban, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, ilmu menjagamu, sedangkan engkau menjaga harta. Kepada orang ketiga, Ali memberikan jawaban, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, pemilik harta mempunyai banyak musuh, sedangkan pemilik ilmu mempunyai banyak teman. Kepada orang keempat, Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, apabila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Tapi jika engkau amalkan ilmumu, ia akan bertambah. Kepada orang kelima, Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab,
pemilik harta bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan yang agung dan mulia. Kepada orang keenam, Ali memberikan jawaban, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, pemilik harta akan dihisap pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Kepada orang ketujuh, Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, harta itu makin lama didiamkan, makin bertambah usang. Sedangkan ilmu itu tidak bisa lapuk dan usang. Kepada orang kedelapan, Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, harta itu bisa membuat hati menjadi keras, sedangkan ilmu justru menerangi hati. Dan kepada orang kesembilan, Ali memberikan jawaban, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa dalilnya? Ali menjawab, orang yang mempunyai harta disebut sebagai pemilik harta, sedangkan orang yang berilmu disebut sebagai hamba Allah. Sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Ketika kita renungkan, kita mendapatkan kedalaman dari jawaban Ali bin Abi Thalib terhadap pertanyaan yang sama, di mana dia bisa memberikan argumentasi secara berbeda-beda yang menunjukkan betapa dalam dan luas ilmunya. Karena itu, seperti digambarkan di dalam hadis tadi, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya. Sahabat sekalian, ketika kemudian Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat itu, maka para sahabat sepakat untuk membaiat Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang keempat. Sayangnya pada saat itu kondisi umat Islam sedang mengalami perpecahan secara politik. Kita sudah membahas di episode yang lalu, era pemerintahan Utsman bin Affan itu terjadi gejolak politik dikarenakan Utsman bin Affan dianggap nepotisme dan kemudian mengutamakan orang-orang dekatnya di dalam pemerintahan. Padahal maksud Utsman bin Affan bukan demikian. Beliau adalah seorang pebisnis yang melakukan proses manajemennya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang efektif dari sudut pandang pengusaha, bukan dari sudut pandang politikus. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan dia karena tidak tersalurkan aspirasi politiknya. Maka di akhir pemerintahan Utsman bin Affan terjadi pemberontakan yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh. Terbunuh di Madinah pada saat beliau membaca Al-Quran, Mushaf Utsmani yang disusun di zaman pemerintahan beliau. Nah, setelah wafatnya Utsman bin Affan ini, maka para sahabat sepakat untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang keempat. Situasinya sesungguhnya sangat rumit karena terjadi pertentangan di antara umat Islam sendiri waktu itu. Nah, Ali bin Abi Thalib mewarisi kekacauan dalam pemerintahan Utsman bin Affan itu. Kemudian beliau berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk memberikan solusi terhadap konflik politik pada waktu itu dengan salah satu caranya yang paling utama, beliau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, ke bagian yang lebih utara yaitu di negeri atau di negara Irak sekarang. Dengan cara itu beliau ingin memadamkan atau meredam konflik-konflik yang selama itu atau selama zaman era pemerintahnya Utsman bin Affan terjadi di Madinah itu. Beliau pindahkan ke Kufah. Satu alasannya adalah untuk meredam konflik itu, supaya suasananya menjadi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, Kufah, Irak adalah secara geopolitik tempat yang sangat strategis. Di Irak itu secara kesejarahan menjadi tempat berkembangnya peradaban awal
diharapkan akan memberikan nuansa yang berbeda terkait dengan perkembangan peradaban yang akan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam masa pemerintahannya itu. Tempat yang subur, tempat munculnya peradaban modern sejak zamannya Mesopotamia di kawasan Irak itu. Di sana juga menjadi lintasan persilangan dari jalur sutra perdagangan dari arah barat maupun dari arah timur, dari utara dan selatan. Tempat yang sangat strategis. Diharapkan dengan memindahkan itu, maka Ali bin Abi Thalib bisa memulai babak baru di dalam pemerintahannya. Tetapi harapan itu ternyata tidak terbukti dikarenakan konflik antara faksi-faksi golongan-golongan di dalam umat Islam semakin keras pergesekannya. Sehingga di dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi perang saudara beberapa kali. Situasinya membuat pemerintahannya tidak stabil. Dan ujung-ujungnya ternyata kemudian para pemberontak itu juga mengeksekusi Ali bin Abi Thalib sebagaimana mereka membunuh Utsman bin Affan. Beliau terbunuh pada saat melakukan sholat subuh di Masjid Agung Kufah oleh orang muslim sendiri yang namanya adalah Abdurrahman bin Muljam, yang digambarkan beliau seorang fanatik yang bahkan hafal Al-Quran, tetapi menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan yang tidak segera diberikan solusinya oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga dianggap Ali bin Abi Thalib ini membela para pemberontak yang dulu membunuh Utsman bin Affan. Jadi konflik dari zamannya Utsman bin Affan itu terus berkepanjangan di dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sampai memakan korban berikutnya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, meskipun beliau sudah berusaha untuk meredam konflik di antara saudara sesama muslim itu. Ali bin Abi Thalib yang terluka oleh pedang yang beracun itu sebelum wafatnya 2 hari kemudian berpesan kepada putra-putranya, yaitu Hasan dan Husain, agar tidak melakukan balas dendam atau menuntut balas terhadap Abdurrahman bin Muljam itu. Karena sesungguhnya konflik ini ada di antara kalangan umat Islam sendiri. Tetapi 2 hari kemudian Ali bin Abi Thalib tidak mampu bertahan dan akhirnya wafat. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam kemudian oleh pemerintah yang ada penggantinya pada waktu itu dihukum qisas karena telah membunuh khalifah. Sahabat sekalian, inilah akhir cerita dari zaman Khulafaur Rasyidin. 4 orang hebat sahabat dekat Rasulullah yang mensyiarkan agama ini dengan mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengakhiri era Khulafaur Rasyidin ini. Dan ketika beliau terbunuh, wafat, kemudian dimakamkan di kota Kufah, Irak itu, para sahabat lantas membaiat putra Ali, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak lama kemudian Hasan ini menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, dikarenakan beliau tidak mau melanjutkan menangani konflik-konflik yang terjadi di kalangan umat Islam itu dan merasa Muawiyah lah yang akan bisa meredam konflik dari sesama saudara umat Islam itu. Nah, setelah itu menjadi episode yang berbeda. Pemerintahan yang tadinya berbentuk khilafah, Khulafaur Rasyidin, itu berubah menjadi dinasti Umayyah di tangan Muawiyah dan keturunannya. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini, mengkaji tentang hikmah keteladanan dari sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari beliau kita menangkap betapa beliau adalah orang yang menjadi anak asuh, anak didik secara langsung dari Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya, usia 10 tahun sudah masuk Islam, di bawah bimbingan beliau sampai beliau dewasa dan terus sampai wafatnya Rasulullah. Karena itu tidak heran beliau ini mewarisi keilmuan yang sangat tinggi dari Rasulullah dan disebut oleh beliau sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.